Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibadah dalam rangka Pekan HUT Gereja Masehi Injil Sangi Talaut ke-73 dan Hari Pekabaran Injil ke-163 kita akan mulaikan. Jemaat diundang berdiri. Panggilan beribadah. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai memuliakan namanya. Pujilah Allah, hai kamu hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. NKB nomor 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah ini. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita alaskan persekutuan syukur ini. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Litani pujian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Biarlah yang Kau jadikan akan memujimu selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang takut akan Dia. Tuhan, tak cukup kata untuk membahasakan kebaikan-Mu, tak cukup angka untuk membilang kasih-Mu yang sudah menyertai kami dalam menapaki hidup sebagai satu persekutuan utuh, Gereja Masehi Injil Sangi Talaut. Walau harus kami akui, perjalanan hidup ini tak pernah sepi dari kemelut dan pungul juangnya, tetapi sungguh berkat nyata benar membuat kami kuat melangkah bersama. NKB nomor 19, dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang gelap, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkata,
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan di hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 11. Kita akan baca ayat yang ke-20. Kami ulangi, Amsal pasal 10 ayat 28. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa, dan doa ini kita akan ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau pemilik firman, dan di atas firman-Mu manusia yang takut akan Engkau menemukan kebenaran dan petunjuk jalan hidup dalam kudusan. Olehnya Bapa, kuduskan dan terangi hati serta pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami dapat hidup dengan benar dan kudus di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dengan baik dan melakukan segenap firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan kami. Amin. Kita sambut dengan NKB nomor 116. Siapa berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Amsal pasal 10 ayat 28. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca secara bersama satu ayat dari Amsal pasal 10 ayat ke-28. Kita mulai. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata harapan dalam Alkitab sering kita kenal dengan tambahan awalan menjadi pengharapan. Kata ini dalam bahasa Yunani ditulis Elpis, yang artinya menantikan yang baik. Dalam bahasa Ibrani ditulis mikwe, yang artinya sangat menantikan. Baik Elpis maupun mikwe erat kaitannya dengan keberadaan kekristenan kita. Bahwa ada sesuatu yang lain menjadi sumber harapan, pemberi kepastian, berisi penjamin yang baik, dirindukan dan sangat dinantikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penulis kitab Amsal pada bahagian bacaan kita hari ini, Amsal 10 ayat 28.
Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Menanti dan merindukan yang baik hanya akan terwujud bagi orang benar. Siapa yang meletakkan harapannya disertai dengan perilaku benar dari kepasrahannya pada Tuhan, layak memperolehnya dalam sukacita. Berbanding terbalik jika harapan orang fasik tidak akan membawa kebahagiaan. Harapan itu hanyalah kosong belaka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meletakkan harapan pada Tuhan disertai dengan keyakinan akan kuasa-Nya, maka apapun yang kita hadapi mampu kita lewati dengan keyakinan bahwa Tuhan turut serta berjalan dengan kita. Bagi orang benar tidak dikenal apa yang disebut dengan putus asa. Kita memiliki Tuhan yang sanggup melepaskan semua belenggu kehidupan yang melilit diri dan perjalanan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pergumulan dunia, pergumulan kita bersama menghadapi pandemi virus corona, dan sekaligus juga di tengah syukur dan pernyataan Tuhan dalam pelayanan pekabaran Injil di daerah yang kita cintai ini, juga dalam pelayanan Sinode Gereja Masih Injil Sangi Talaut. Tentunya ada banyak harapan untuk pelayanan bersama ke depan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah berhenti berharap. Mari berupaya menjadi orang benar dengan selalu tunduk dalam kehendak-Nya, agar harapan kita bisa timbul dari hati yang setia dan tunduk pada ketetapan Allah. Kita percaya Allah sendiri yang akan bekerja untuk memberikan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing akan terus berdoa dan berharap segala sesuatu yang baik akan menjadi bahagian kita. Karena itu, biarlah harapan kepada Tuhan Yesus untuk menjaga di tengah gumul dan syukur akan mendorong kita untuk terus berjuang dalam pelayanan bersama di Sinode Gereja Masih Injil Sangi Talaut, agar Injil Allah terus diwartakan. Walaupun perayaan berjemaat di gedung ibadah masih kita tunda, namun biarlah ucapan syukur tiap keluarga akan tetap naik kepada Tuhan. Berupaya mempertahankan hidup dengan cara menjaga kesehatan, bahkan mengikuti prosedur kesehatan agar kita dihindarkan dari virus corona. Itulah yang menjadi harapan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Selama harapan masih ada, Tuhan Yesus pasti beserta dengan kita sekalian.
Terpujilah firman-Nya untuk selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Haraplah akan Tuhan. Harap saja pada Allah, sandar pada Tuhan yang Esa. Firman Tuhan tiada salah, asal kau percaya bertekad, yang berharap selalu dan percaya Tuhannya. Tiada ia akan malu, hanya akhirnya menang. Jangan kau bimbang segan, menantilah, berharap sambil beriman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Dalam keadaan apapun, kita selalu terajak untuk bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kepadanya. Firman-Nya berkata, "Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." 2 Korintus 8 ayat 12. Sambil persembahan kita jalankan, kita akan menyanyi NKB 197 ayat 1 dan 2, "Besarlah untungku." Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Tetapi tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungguh berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah
besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami anak-anak-Mu sampai dengan hari ini. Pujian dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena kami tetap terpelihara dalam naungan kasih sayang-Mu. Di hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah pekan hari ulang tahun Gereja Masih Injil Sangi Talaut yang ke-73 dan hari pekabaran Injil ke-163. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan selalu memberi kami kemampuan untuk tetap dalam persekutuan, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, ada firman kebenaran yang tersampaikan di hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu akan memberi kekuatan kepada kami sebagai warga jemaat, sebagai warga Gereja Masih Injil Sangi Talaut, untuk tetap terus dalam pelayanan, bahkan dalam persekutuan, meteraikan kebenaran firman-Mu di hari ini, untuk menjadi petunjuk dan pedoman kami melangkah di hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk warga jemaat yang dengan setia mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya diberkati mereka terus ya Tuhan, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan tetap memberi kemampuan sehingga mereka tetap hidup dalam naungan kasih sayang-Mu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk warga jemaat yang hari ini mengalami sukacita karena ketambahan usia setahun. Kiranya sukacita ini akan menjadi bahagian kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bahkan ya Tuhan, sukacita ini akan lebih menambah iman percaya hanya kepadamu saja. Warga jemaat yang berada dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, lawatan kasih-Mu sangat dibutuhkan bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan benar-benar berasal daripada-Mu. Bapa di dalam sorga, Gereja Masih Injil Sangi Talaut kiranya tetap dalam naungan kasih sayang-Mu, dan kami tetap bertumbuh dalam mewartakan kebenaran firman-Mu bagi seluruh warga jemaat yang ada di lingkup Gereja Masih Injil Sangi Talaut.
kami boleh memaknai akan hari ulang tahun Gereja Masih Injil Sangi Talaut yang ke-73 dan hari pekabaran Injil yang ke-163. Jadikan kami semua alat-Mu yang setia di tengah-tengah kehidupan persekutuan Gereja Masih Injil Sangi Talaut. Bapa di dalam sorga, COVID-19 yang menjadi ancaman bagi seluruh umat manusia, kami selalu berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya virus ini akan berakhir. Dan kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu, kami meyakini bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehidupan seluruh umat yang ada di dunia ini. Hanya kepada-Mu kami selalu bermohon. Dan kami percaya COVID ini akan berlalu. Bapa di dalam sorga, berkati pelayan-pelayan-Mu yang ada di Gereja Masih Injil Sangi Talaut, khususnya di Jemaat Maranatha, BPMJ, Penatua, Diaken, pengurus-pengurus Pelka, Pelsus, bahkan tim yang Engkau pakai setiap saat untuk dapat menyiarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami selalu berseru dan berserah kepada-Mu. Kami meyakini Tuhan memberkati kami semua, memberi kami kemampuan untuk terus melayani pekerjaan-Mu. Dan Tuhan juga memberi kekuatan kesehatan, bahkan memberkati kehidupan kami masing-masing, sehingga ada berkat-berkat menjadi bahagian hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, di persekutuan kami hari ini ada di rumah kami masing-masing, kami boleh membawa persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur karena kami merasakan betapa besar kasih sayang Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat daripada Tuhan dan boleh kami pakai untuk kehidupan kami masing-masing. Diberkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, sehingga boleh terpakai dengan baik untuk pekerjaan-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan ini. Kiranya juga dalam tugas dan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan mereka, ada berkat-berkat yang akan mengalir. Bapa di dalam sorga, berkati kami semua ya Tuhan dalam kehidupan kami, warga jemaat, di setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur yang kami sembahkan kepada-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang akhir persekutuan kita di hari ini, kembali kita mengangkat pujian dari NKB 143 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri, janji yang manis. Janji yang manis kan tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lebat hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Tidak akan aku lupakan, aku merindumu.
cita, aku jalan terus. Dunia dan kawan, tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Mazmur 115 ayat 12 sampai dengan 15 berkata, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat dipersilakan duduk, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Salam.